Oke. Harganya ini kita ambil dari info tambahan ya. Info tambahan apa dari kertas kerja ya? Dari kertas kerja tahun lalu kalau nggak salah. Dari kertas kerja tahun lalu, jadi kan di situ ada gitu item-itemnya, kemudian harga-harganya gitu. Nah, kita pakai yang harga L612 tahun lalu, itu seharga $3, makanya langsung aja dikalikan gitu. Sini ada 620 case, dikalikan 24 battles, kurang lebih sama tadi, dibuat battles dulu karena satunya dalam battles, begitu ya. Hasilnya 14.880 dikalikan dengan selisihnya. Itu 3,6 dikurangi 3, 0,6. Jadi ketemulah 8.928. Ini harus dikurangkan dari inventory si klien begitu. Maka pajaknya COGS pada inventory sebesar 8.928. Kemudian lanjut ke pajak yang ketiga. Ya, pajak yang ketiga ini nyambung ke yang pertemuan sebelumnya ya, kan di pertemuan sebelumnya itu kurang lebih mencatat bahwa ada pembelian gitu yang menggunakan FOB-nya shipping point. Nah, sama perusahaan belum dicatat gitu kan. Makanya di sini kami melakukan propose adjusting journal entries untuk mencatat inventory yang belum dicatat tersebut begitu. Di situ sebesar 100 case dengan harganya 33.440 ditambah fresh-nya 400. Makanya langsung aja inventory pada COGS besar 33.840 gitu. Sekian, monggo dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan schedule C, yaitu yang merupakan lead schedule dari schedule C1 dan schedule C2. Nah, di sini sesuai dengan schedule C1, di sini seharusnya ada angka, sepertinya ada kesalahan dari Excel-nya. Coba yang per klien. Nah, itu jumlahnya sebesar $719.647. Itu diambil dari schedule C1 di total inventory yang telah dicatat oleh klien. Mohon izin, mungkin bisa langsung di ini aja Mbak Win, rumusnya. Hapus sama dengan R36 gitu. Sama dengan ini masuk ke schedule C1 yang R36. Yep. Nah, kemudian terdapat 3 penyesuaian yang telah kami lakukan dan kami ajukan kepada klien. Yang pertama itu terkait dengan kelebihan penyesuaian atas kelebihan pencatatan inventory untuk persediaan A601 lemon oil, yaitu sebesar 1.008. Itu diambil dari schedule C1 di bagian pajak yang 1.008. Ke bawah lagi. Oh ya, itu juga bisa. Nah, itu. Pakai yang di bawah aja Mbak Min, karena ini minus soalnya. Nah, yang ini yang inventory. KD E57. Ya. Belum ya.
Yang L57. Oh, udah. Kemudian yang kedua itu penyesuaian terkait dengan kelebihan pencatatan inventory pada inventory L6. Inventory yang untuk L612 yaitu moisturizing lotion ya, sebesar 8.928. Karena ada kelebihan pencatatan inventory, maka inventory-nya kita kredit. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyesuaian terkait dengan inventory yang belum dicatat, yaitu sebesar 33.440 ditambah dengan freight in sebesar 400. Sehingga kita mendebit inventory sebesar 33.840. Nah, kemudian dilakukan putting untuk saldo per klien, debit, saldo kredit, dan didapat saldo per audit, yakni sebesar 743.551. Nah, kemudian terdapat catatan pemeriksaan, yakni kami melakukan review atas instruksi untuk inventory dan instruksi tersebut merupakan instruksi yang memadai. Kami juga telah mengulas pencatatan persediaan perusahaan dan melakukan pencatatan atas perhitungan persediaan akhir perusahaan dalam Schedule C2. Adapun pencatatan perhitungan persediaan dilakukan dengan rapi dan teratur, sehingga memudahkan perhitungan yang akurat. Nah, penyimpanan inventory milik klien menurut kami sudah baik dan rapi, sehingga meminimalkan adanya kesalahan pencatatan. Kemudian pabrik klien dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gudang utama untuk menyimpan inventory dan shopping dock untuk mengirim inventory ke pelanggan. Nah, semua persediaan diterima dari supplier dalam 24 case atau kemasan atau 24 botol per case gitu. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa terdapat selisih saldo antara per book dari PT Apple Blossom Colony Company dan saldo per audit, yakni sebesar 23.904. Ya, sekian untuk schedule C, saya kembalikan ke Fani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan Kak Tika. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang program audit yang untuk memeriksa kemungkinan adanya pencantuman inventory yang dikonsinyasi atau tidak di prosedur audit. Apabila bukti audit berupa dokumen sudah didapatkan dan auditor yakin atas assessment test of control, apa urgensi wawancara untuk assessment akun inventory dan penjualan? Terima kasih. Terima kasih Kak Tika untuk pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silahkan, Desi. Seperti pada halnya di Apple Blossom, bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kuantitas dari persediaan itu salah satunya observasi perhitungan fisik. Nah, di beberapa kasus yang kita temui juga kebanyakan itu melakukan observasi perhitungan fisik. Nah, apakah ada kondisi tertentu di mana auditor tidak relevan untuk melakukan observasi perhitungan fisik? Jika ada kondisi tertentu, apa yang harus dilakukan auditor? Terima kasih. Terima kasih, Desi. Ini ditampung dulu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi.
Izin bertanya. Ya, silahkan, Bilkis. Di halaman 143 itu kan disebutkan untuk mencari asersi dari inventory out on consignment is properly record. Bagaimana prosedur audit atau uji yang dilakukan auditor atas barang konsinyasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Bilkis, atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan, Jai. Ya, izin bertanya. Ini apa ya? Mengenai yang risk assessment itu kan salah satu tipikal error di audit atas inventory ini kan ini ya apa? Adanya inventory yang hilang atau dicuri gitu. Nah, dengan prosedur audit yang di sini kan udah ada konfirmasi terus stock of name dan lain-lain, itu bisa nggak sih mengetahui ada inventory yang dicuri gitu? Atau memang pencurian inventory ini bukan hal utama yang dicari audit gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Jai, atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi terakhir sebelum mencoba menjawab kelompok 4. Izin bertanya. Silahkan, Dita. Izin bertanya mengenai prosedur audit. Itu saya masih belum paham yang review persediaan untuk keusangan dan kepastian bila terdapat persediaan yang dijanjikan sejalan dengan pinjaman. Nah, kalau misalkan itu waktu review persediaan itu telah terjadi keusangan, nah pas barang itu sebagai jaminannya, nah kemudian tuh apa yang dilakukan oleh manajemen saat misalkan barang itu sebagai pinjaman tapi barang itu tuh usang. Ya, udah, makasih. Oke, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Ya. Mungkin kami tampung dulu sembari menjawab pertanyaan yang dari Kartika sampai dari Dita. Ya, sebelumnya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bilkis. Jadi menurut kami mengenai audit program atas barang konsinyasi itu yang dapat kita lakukan itu sebagai auditor ada beberapa hal. Yang pertama, ada menanyakan tentang adanya barang konsinyasi di lokasi perusahaan dan memperhatikan persediaan yang diberi tanda khusus atau dipisahkan sebagai tanda kalau barang itu tuh bukan milik perusahaan, sebagai salah satu cara memastikan tidak ada barang konsinyasi dan persediaan yang ada itu benar-benar milik perusahaan. Kemudian kita juga dapat mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang mungkin menyimpan barang konsinyasi. Kemudian yang terakhir, kita juga dapat mereview kontrak dengan vendor dan pelanggan serta mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kemungkinan adanya pencantuman inventory yang dikonsinyasi. Mungkin segitu dulu dari teman-teman kelompok 4, ada yang mau menambahkan? Tadi yang tanya Kartika ya? Untuk pertanyaan yang baru saja dijawab itu pertanyaan dari Bilkis, Pak. Ya, dari Bilkis. Oh, Nabilah Bilkis. Iya, Pak. Oh iya, saya tulis dulu. Gimana Bilkis? Iya Pak, sudah cukup jelas. Itu maksudnya konsinyasi
baik dari sisi Apple Blossom yang mengkonsistensikan persediaannya, dan juga kalau ada pihak luar yang menaruh barangnya di Apple Blossom ya gitu ya. Saya sebenarnya tanyanya dari sisi pihak luar yang naruh barang di Apple Blossom. Oh, pihak luar naruh barang di Apple Blossom. Gimana tadi jawabannya, Coba Winona? Kayaknya ada deh, disinggung ya Winona tadi ya. Ketika ada pihak luar yang dia naruh barang di Apple Blossom. Iya, Pak. Tadi kalau misalnya ada barang konsinyasi yang ada di Apple Blossom, yang bisa kita lakukan, bisa menanyakan tentang adanya barang konsinyasi di lokasi perusahaan itu dan memperhatikan adanya persediaan yang mungkin diberi tanda khusus atau dipisahkan. Sebagai tanda kalau misalnya barang tersebut bukan milik perusahaan atau merupakan barang konsinyasi. Terus kita juga bisa mereview adanya kontrak dengan vendor dan pelanggan, serta mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kemungkinan adanya pencantuman inventory yang dikonsinyasi. Konfirmasi ke konsinyornya ya enggak? Iya, Pak. Artinya kan tadi kan yang kamu sebutkan memberi tanda itu kan itu urusannya perusahaan ya. Iya nggak sih? Iya, Pak. Artinya bisa jadi perusahaan nggak ngasih tanda. Mungkin kan auditor gimana untuk memastikan apakah barang ini nih barang konsinyasi atau bukan. Kan kira-kira seperti itu. Ya aku setuju sih. Jadi review ke kontrak kerja pasti ada kontraknya. Gitu kan. Terus kemudian catatannya juga mestinya harusnya ada catatan perusahaan yang dikonsinyasi itu barangnya apa aja gitu, mestinya ada meskipun tidak masuk dalam dalam catatan akuntansinya ya kan nggak masuk ledger kan karena kan dia bukan barangnya si perusahaan kan, barangnya perusahaan lain, tapi perusahaan pasti punya catatannya. Artinya untuk memastikan jangan sampai ada barang yang di gudang itu termasuk barang yang konsinyasi gitu loh maksudnya gitu ya, jangan sampai barangnya bukan barangnya dia tapi dihitung sebagai barangnya dia. Untuk menguji asersi apa? Asersi hak dan kewajiban, gitu kan? Seenggaknya itu kan ada barang yang benar-benar miliknya perusahaan itu kan right and obligation kan. Nah, artinya nanti satu review lebih kuat lagi lakukan konfirmasi ke konsinyornya. Konsinyor kan ya yang menaruh barang namanya konsinyor ya. Takutnya salah apa konsinyi? Konsinyor ya. Konsinyor. Ya konsinyornya dikonfirmasi apakah ada nggak barang yang ditaruh di sini. Kalau ada, jangan-jangan dilihat apakah semua barang itu ada di gudang atau enggak. Khawatirnya kan semua barang di gudang itu ngerinya seperti itu loh. Jadi tercampur. Kalau misalnya ada informasi dari pihak konsinyornya kalau ada barang yang dikonsinyasi, berarti kan perusahaan harus aware, harus tanya ke manajemen. Ini berdasarkan informasi ternyata ada loh. Tolong tunjukkan barang yang mana yang jadi yang merupakan barang konsinyasi. Artinya nanti ketika cek fisik perlu diapain? Perlu dipilah. Oke, makasih Winona. Mungkin ada komentar? Terima kasih, Pak. Silakan. Terus tadi Nabila, saya ingat, saya sempat nulis properly record, artinya kontrolnya bagus gitu kan ya. Gitu ya, Bilqis ya. Jadi Bilqis sempat menyinggung bahwa pencatatan kosnya itu properly recordnya bagus. Itu kan baru apa namanya? Baru apa ya teman-teman? Kira-kira apa ini? Ini kira-kira properly record itu ini apa ini? Perlu diuji atau tidak? Properly record itu mungkin ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama, yang pasti kata-kata properly record itu adalah bentuk kontrol, ya kan? Ini bentuk kontrolnya perusahaan, gitu kan? Nah, cuman ada dua kondisi. Apakah ini dari hasil evaluasi atas pengendalian intern, ataukah dari hasil TOC-nya? Kan ada dua kemungkinan nih. Ketika di evaluasi pengendalian intern, di pemahaman pengendalian intern, itu baru perlu diuji lagi di TOC. Artinya kalau itu berdasarkan pemahaman bagus, berarti perlu lagi di TOC.
Tapi kalau misalnya itu merupakan hasil dari TOC berarti kuat. Artinya pengaruhnya nanti kemana? Pengaruhnya ke sampel di substantifnya. Pengaruhnya sampel di substantifnya. Kalau ternyata barang yang dikonsinyasikan oleh pihak luar, naruh barangnya ke apel blossom itu misalnya banyak, artinya tidak perlu diuji secara keseluruhan. Gitu ya, kalau hasil TOC-nya. Kita kan nggak bahas TOC kan di sini kan, kita langsung ke substantif test. Ketika hasil TOC-nya ternyata bagus, efektif, artinya kalaupun diuji, sampelnya mungkin nggak terlalu masif. Asumsinya kalau misalnya banyak barangnya ya, yang dikonsinyasikan. Kalau misalnya hanya 1, 2, atau 3 vendor, ya udah dikonfirmasi aja semuanya. Tapi kalau misalnya ada 50 vendor lah mungkin, bukan 50 vendor, 50 konsinyor lah mungkin diambil sampel. Dasarnya apa? Sampelnya sedikit, properly record. Artinya TOC-nya sudah, kontrolnya udah efektif. Begitu ya. Tapi kalau ternyata konsinyornya hanya 3 misalnya, ya sudahlah, kita konfirmasi aja semua. Difahami maksud saya ya? Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Yang jelas bagus atau tidak kontrolnya, bagus atau tidak catatannya, itu tetap dilakukan substantif test. Gitu ya. Cuman kasus ini kayaknya nggak diangkat ya, contoh kasusnya ya. Cuma diinfokan aja ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Gesi. Kurang lebih tadi yang ditanyakan terkait dengan stock opname ya. Apakah observasi perhitungan fisik itu, apakah ada kondisi tertentu yang mana auditor itu tidak relevan begitu untuk melakukan perhitungan fisik? Kalau ada, kalau gitu apa substitusinya begitu? Kalau misalnya menurut dari pendapat kelompok kami, stock opname atau observasi fisik ini merupakan apa ya, seperti satu kewajiban gitu dalam audit. Bahkan sejauh yang saya tahu ya, dalam kondisi pandemi sekarang ini pun begitu, stock opname tetap dilakukan dengan berbagai cara begitu. Ada yang menggunakan drone begitu, ada yang macam-macam begitu. Nah, terkait dengan relevan atau tidak, mungkin itu tergantung dari bagaimana kondisi bisnisnya begitu ya. Karena mungkin kita tahu kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar yang produknya sejenis, it's okay gitulah ya, mudah untuk dilakukan stock opname. Sedangkan untuk perusahaan retail yang dia itu banyak macam produknya begitu, mungkin akan susah begitu untuk melakukan stock opname. Tapi menurut pendapat kami, walaupun susah, stock opname merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan begitu. Terkait dengan perbedaan jenis usahanya, mungkin bisa disiasati dengan bagaimana perlakuan terhadap stock opname-nya itu. Apakah dia dilakukan secara menyeluruh, atau apabila di retail mungkin dilakukan secara sampling aja begitu ya, untuk barang-barang yang nilainya material begitu atau bagaimana. Tapi intinya dari kami kurang lebih, kalau misalnya stock opname ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam suatu prosedur audit begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Izin menambahkan, jadi saya mau menambahkan bahwa ada prosedur yang bisa mengganti observasi fisik persediaan, namun prosedur ini memiliki risiko yang sangat tinggi dan cenderung lebih dipilih observasi fisik persediaan gitu, yaitu prosedur terkait roll forward, nah atau cycle count gitu, menghitung secara bergilir gitu atau secara siklus. Jadi kalau roll forward ini dia membuktikan aktivitas persediaan gitu kan. Jadi pertama mengambil permohonan persediaan, kemudian menambahkan pembelian dan menghapus HPP gitu. Jadi bisa ketahuan persediaan akhirnya. Jadi mungkin ini perhitungan ini aja sih untuk membuktikan persediaan akhir, tapi dari sisi auditor, dari sisi auditornya gitu. Tapi risiko ini
prosedur ini tuh punya risiko yang tinggi gitu. Terus kalau misalnya kondisinya ada pembatasan oleh perusahaan, misalnya tidak boleh dilakukan observasi fisik, mungkin auditor bisa menyatakan memberikan pendapat dengan kualifikasi atau tidak memberikan pendapat sama sekali atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Sekian dari tambahan dari saya. Terima kasih. Ada yang komen nggak kelompok lain? Seru nih sebenarnya nih. Pertanyaan guys sih, apakah wajib dilakukan stock of name gitu kan? Dalam kondisi apa nggak perlu dilakukan stock of name? Jadi jawabannya siapa? Khairul Amal. Defaultnya wajib ya. Defaultnya dilakukan ya Khairul ya. Tapi ujung-ujungnya nanti dilihat nature-nya si perusahaan itu kira-kira memungkinkan nggak? Kira-kira yang aku tangkap seperti itu ya jawabannya Khairul ya. Jadi ya. Ini jawabannya Nifa nyinggung ke roll forward. Artinya kalau roll forward itu sebenarnya tetap dilakukan cek fisik gitu loh. Roll forward, cuman tidak pada 31 Desember. Gitu ya. Kalau roll forward kira-kira sebelum atau setelah tanggal neraca, ayo. Setelah, Pak. Nifa, ayo aku nanya ke Nifa. Nifa kan nyinggung roll forward. Setelah, Pak. Setelah. Kalau sebelum nggak ada yang ini, nggak ada yang masuk akal sebelum. Roll forward kan ke depan kan, roll forward. Roll forward. Jadi titiknya nggak aja titiknya di bulan cek fisiknya ya, cek fisiknya di bulan November misalnya, akhir November, gitu ya. Itu kalau yang kita ujikan tanggal 31 Desembernya kan, iya kan. Cuman kondisi memungkinkan kalau tetap dilakukan 31 Desember, waktunya akan terlalu mepet misalnya seperti itu. Oke, makanya ada audit interim. Interim itu sebelum tutup buku, auditor sudah masuk. Salah satu prosedurnya mungkin bisa jadi cek fisiknya sebelum tutup buku. Nah, itu kan logikanya ambil titik 30 November, terus di forward atau di back kira-kira menuju 31 Desember. Roll apa itu namanya? Forward. Forward kan ke depan kan? Apa ke belakang forward itu? Kan kira-kira ke depan ya. Ya pintar bahasa Inggris siapa nih? Saya nggak ngerti nih. Roll forward ke depan atau ke belakang? Kan ke depan. Ya artinya kalau roll forward itu titiknya diambil sebelum 31 Desember, terus kemudian dilakukan roll forward. Pada tanggal 30 November, persediaannya berapa, terus kemudian ditambah dengan pembelian dan penjualan hingga tanggal 31 Desember. Itu roll forward. Kalau rollback itu titiknya diambil, anggap aja di bulan Februari. Ya kan? Padahal kita mengujinya pada tanggal 31. Kita tanggal 31 belum datang ke perusahaan. Dan umumnya perusahaan-perusahaan yang menang kecil itu, KAP itu, masuknya bulan-bulan Februari gitu kan. Atau bulan Maret. Kan nggak mungkin kan ngecek per tanggal 31 Desember cek fisiknya. Kan nggak mungkin sudah lewat waktunya. Tapi itu perlu dilakukan misalnya. Tapi datanya pasti beda tanggal 31 Desember. Makanya dilakukan roll, apa namanya? Roll apa? Rollback. Rollback. Gitu ya. Rollback. Jadi mundur ke belakang. Tarik pembelian dan penjualan sampai ke tanggal 31 Desember. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Mohon izin, Pak. Iya, iya. Berarti roll forward itu jatuhnya macam proyeksi gitu ya, Pak? Belum pasti juga gitu. Kan tadi plus minus kan? Plus pembelian minus penjualan lah kira-kira lah kalau perusahaan-perusahaan yang trading seperti ini. Kan gitu kan? Kalau pakai proyeksi itu jatuh-jatuhnya adalah prosedur analitis. Jadi perkembangan artinya gini misalnya perkembangan dari bulan ke bulan persediaannya sekian naiknya penjualan sekian penjualan sekian pembelian sekian persentase nanti ditembak dengan hasil tanggal 30 Novembernya itu kalau modelnya perkiraan
perkiraan, ya itu jadinya ke prosedur analitis. Ya kan? Prosedur hitung-hitungan gitu loh. Tapi kalau yang tadi dikatakan Nifa, itu adalah cek ke pembelian, cek ke penjualan, artinya mengecek kemana? Ke dokumennya kan? Baik faktur penjualannya atau faktur pembeliannya kan? Kira-kira seperti itu. Beda ya. Beda ya. Kalau proyeksi itu berarti jatuhnya ke prosedur analitis. Perkiraan, persentase. Jatuhnya nanti di-convert ketemu angkanya berapa. Itu jadinya proyeksi. Prosedur analitis. Tapi kalau yang tadi disebut NIPA, yang tadi aku dengar ada pembelian, ada penjualan, itu cek itu ya itu prosedur apa? Vouching kan? Vouching. Itu beda lagi. Meskipun dalam vouching itu bisa jadi dilakukan secara sampel. Paham ya? Dimengerti ya teman-teman? Paham nggak? Nah, seru tuh kalau mengenai apa namanya cek fisik gitu kan, apakah perlu atau enggak. Ya kalau misalnya kira-kira, jadi gini, tujuannya sebelumnya cek fisik itu untuk mengadres asersi apa sih utamanya? Eksistensi kan? Dan kelengkapan. Kelengkapan bisa juga, tapi lebih ke eksistensi. Ya. Karena kalau kelengkapan bisa juga, karena membandingkan data akuntansi, oke lah, it's okay. Gitu kan. Tapi utamanya, kalau ngomong utamanya, eksistensi. Kelengkapan masuk juga nggak masalah. Tapi utamanya menurut saya ke eksistensi. Nah, yang dikhawatirkan gitu kan, yang dikhawatirkan si auditor, ada catatannya barangnya nggak ada. Gitu kan. Apalagi kasus-kasus pandemi seperti ini, jadi ruang geraknya auditor terbatas gitu kan. Terbatas, makanya bingung nih. Tadi sempat bagus tuh si Khairul mencontohkan adanya drone. Itu benar terjadi itu. Misalnya masuk ke site mana yang nggak memungkinkan, misalnya gini ya, kondisi keamanan sudah nggak memungkinkan untuk menuju suatu site gitu, di tengah hutan atau apa gitu, bisa dilakukan pakai drone atau mungkin pakai helikopter kalau misalnya kliennya itu ada gitu ya. Artinya untuk memastikan dulu barangnya ada gitu, barangnya ada. Dan auditor itu jangan kalian anggap orang yang pinter segalanya gitu. Ngaudit ini bisa, ngaudit perusahaan, berbagai 1001 jenis perusahaan, ya kan, batu bara. Ya, kira-kira kamu hitung lah ya batu bara itu, yang numpuk bergunung-gunung itu di site itu misalnya. Emang kalau yang bikin auditor ngerti cara ngitungnya itu kan, yang bergunung-gunung itu ada berapa kubik ton misalnya, ada berapa coba? Bayangin aja seperti itu, ya kan? Kandungan yang ada dalam minyak bumi itu gimana cara ngitungnya gitu. Tapi ingat, standar membolehkan bahwa auditor itu meng-hire apa? Meng-hire apa coba? Expert. Kalau misalnya dia nggak sanggup, dia hire expert. Jadi mungkin dalam bayangan kita nggak mungkin aku cek fisik, karena nggak mungkin ya kamu nggak bisa, auditornya nggak bisa. Tapi expert itu ada gitu loh. Ya, orang yang bisa mentaksir kandungan apa yang dalam perut bumi itu kan, mungkin pikiran kita kan gimana caranya gitu kan, mungkin biasanya mikirnya gimana caranya, nggak mungkin nih gitu kan, nature perusahaan seperti ini. Di dunia ini itu banyak expert gitu loh, yang kita nggak mungkin ternyata ada kan, ada loh gitu loh, ternyata ada. Kita hire ya pasti ada cost-nya gitu kan, artinya cost-nya itu sebelum auditor pertimbangkan waktu engagement letter di awal. Auditor tuh melihat, oh ini perusahaan mining, saya harus uji asersi keberadaannya, harus saya yakinkan inventory-nya, sedangkan saya nggak punya kapasitas untuk menghitung model-model inventory jenis ini, misalnya seperti itu. Jadi di awal sudah berpikir, oh berarti saya harus hire, ya, saya harus hire expert. Nah nanti kan expert kan bayar, ya kan? Expert kan dia punya keahlian, rate-nya kan mesti mereka kan tinggi kan, dia jadi inilah bahan pertimbangan untuk menentukan nanti fee finalnya berapa yang di-charge ke perusahaan. Kira-kira seperti itu ya. Gitu, jadi pakai drone bisa, pakai apa bisa, macam-macam. Ngitungnya juga kalau dia nggak bisa, kalau ngitung model ini parfum ini apa belasan, nggak perlu expert ya. Oh cuma ngitung doang, mas pakai expert itu kan. Kan gitu kan. Itu kan kadang-kadang masih dibodohi kan. Satu kardus
isinya berapa? 24, Pak. Ternyata dibuka cuma isinya 10. Mungkin nggak? Oh, sangat mungkin. Kan emang di gudang itu parfumnya itu kelihatan botol-botolnya. Kan ya enggak, biasanya karton-karton gitu kan. Itu auditor tuh naik-naik ke gudang gitu loh. Naik-naik ke gudang yang bertumpuk-tumpuk. Pak, tolong Pak, ambil yang di bawah ini Pak, misalnya seperti itu. Ya ambil, dibuka, benar. Nggak cuman auditor itu mendampingi gimana si klien menghitung, Pak. Ada pabrik, ukurannya sekian sampai sekian, ada berapa kardus, satu kardus isinya 24, dikalikan Pak, ketemu ini. Oh, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ya kalau misalnya isinya benar kan, auditor kan orang yang curigaan kan, yang banyak dosanya kan, yang suuzon itu kan, kira-kira seperti itu kan. Saya nggak percaya. Coba geser itu yang di dalam. Yang kelihatan kan nggak, kalau namanya orang jualan tuh ya, yang kelihatan kan bagus-bagusnya aja kan. Iya kan? Kayak misalnya kalian lihat orang jualan stroberi itu, stroberi di apa namanya, yang di apa sih namanya, yang Styrofoam. Ya, styrofoam yang bening itu kan, ya kan? Itu numpuk kan, dalamnya ternyata dikasih kertas tuh, jadi kelihatan penuh gitu loh. Kan gitu kan? Nah itu, lihat ke dalamnya ternyata ada enggak. Buka tuh saya ingin lihat kardus, 2 kardus di dalam, 2 kardus dari yang paling luar. Artinya bongkar kan, coba cek. Coba cek, oh ternyata benar. Itu yang sederhana loh, yang auditor bisa hitung. Cuman masih digibulin juga. Masih mungkin digibulin nggak? Masih mungkin. Kalau orang gudang ingin mencuri, yang tadi tanya, tadi yang nanya siapa itu yang masalah curi-curian tuh? Dimas D. Dimas tuh. Ya kan orang gudang mencuri. Oh, nanti ada cek fisik. Yang saya curi, kardusnya saya taruh dari tengah-tengah. Yang isinya paling kosong gitu. Atau isinya kopong berapa. Karena sudah saya curi. Kan kalau diperiksa nggak kelihatan. Kan gitu kan. Orang mencuri nggak mungkin yang dicuri taruh di depan sendiri ya ketahuan. Nggak mungkin. Orang curi itu udah mikir gimana caranya semuanya ketahuan. Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya mau cerita nih ya. Masalah audit atas inventory. Dia inventorinya dalam bentuk cairan. Cairan, gas. Gitu kan. Artinya dia disalurkan melalui pipa. Ya kan? Misalnya ada tangki di site A ada tangki gitu kan. Di site B ada tangki. Jaraknya lumayan jauh gitu kan. Antara site A dan site B dihubungkan dengan apa? Cairan. Dengan pipa lewat bawah tanah atau yang kelihatan dari tanah juga nggak apa-apanya. Artinya disalurkan ke pipa. Kan gitu kan. Auditor ngecek, udah, oke Pak, tolong antar saya ke site A misalnya ya. Ada nggak? Wah, sana set ke sana ternyata dilihat, oh ada gitu kan. Kamu lihat kilang-kilang minyak Pertamina yang gede-gede itu, kadang-kadang TV kalian pernah lihat tuh, yang gede-gede itu, kan isinya minyak lah ya, kira-kira seperti itu ya. Dilihat naik ke atas, oh ada misalnya, atau dilihat pakai apa ada ternyata. Oke, set A, it's okay gitu kan. Kan setnya banyak nih misalnya, ya set kilang itu banyak, nggak cuma A doang, ada B, ada C, ada D misalnya. Semuanya akan terhubung dengan pipa gitu. Tolong antar saya ke site B. Kalau ada kasus si perusahaan itu nakal ya. Oh baik Pak, dia nggak langsung bawa ke auditor, langsung ke penuju. Kalau menuju mungkin kira-kira misalnya dalam waktu 30 menit nyampe misalnya. Dia kadang-kadang, nah auditor kan nggak tahu lokasinya kan, diputar dulu, Pak, makan dulu Pak, karena ini jauh tuh gimana, makan dulu. Padahal sedang diapain itu? Sedang dipindahkan minyak yang dari site A ke site B via pipa itu. Jadi site A-nya jadi kosong, pindah ke site B. Sudah selesai calling kan udah terpenuhi belum yang di site B? Oh sudah Pak, udah aman beres. Oke, ajak auditornya ke sana. Lihat, oh ada, site A-nya padahal kosong. Itu kejadian loh. Dikibulin tuh auditor. Dikibulin seperti itu. Itu ngitungnya juga udah mumet gitu kan. Ini minyak, mungkin kalau minyak kelihatan tangkinya kelihatan ya, dikalikan volumenya ya. Tapi dia kali dipindah-pindahin seperti itu. Fine, bisa aja. Kecolongan juga gitu. Ngerti ya? Itu yang maksudnya kondisi di lapangan yang nakal-nakal.
Ya kayak gitulah, gitu loh. Oke, silakan. Silakan kalau mau komen. Ada tambahan nggak apa-apa. Kejawab nggak, Gesi, pertanyaannya? Terjawab, Pak. Ayo, yang sudah kejawab pertanyaan siapa aja ini? Yang belum siapa aja? Oh ya, mumpung saya ingat ya. Jadi cek fisik itu jangan pikirkan itu seluruhnya dicek. Artinya populasi itu dicek enggak ya. Cek fisik itu, bahkan cek fisik itu utamanya sekedar untuk memastikan auditor. Ya, sekedar untuk memastikan auditor bahwa barang itu benar-benar ada, memastikan. Tapi kalau dari sisi perusahaan cek fisik pasti populasi. Dari sisi perusahaan ya, untuk keperluan internal kontrolnya mereka itu populasi, nggak sampel, populasi. Tapi kalau auditor, dia kalau populasi nggak memungkinkan. Apalagi bukan pas tanggal 31 Desember. Makanya ada roll forward atau roll back gitu kan. Nah itu tujuannya auditor adalah untuk meyakinkan aja, meyakinkan. Kalau kita ngomong keyakinan, keyakinan itu kalau dalam audit itu namanya reasonable assurance, keyakinan yang memadai. Artinya apa? Nggak nyampe 100%, tapi saya sudah yakin. Paham ya? Ya. Tapi kalau misalnya 100% namanya apa? Bukan reasonable, apa namanya? Keyakinan absolut namanya. Absolut. Gitu. Berarti populasi gitu kan. Populasi pun kadang-kadang masih kecolongan kan populasi. Nah, auditor itu lebih ke reasonable assurance. Jadi keyakinan yang memadai bagi dia. Artinya ketika dia yakin bahwa itu oke, bukan berarti nggak ada kesalahan ya. Artinya kesalahan dia sudah pakai materialitas gitu loh. Kesalahan itu pasti ada lah. Cuman kesalahannya kalaupun ada nggak material. Dia sudah pegang, oke, nggak masalah. Artinya apa? Ketika cek fisik, nggak semuanya dicek. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya barangnya banyak banget, dia hanya memastikan bahwa barangnya itu benar-benar ada. Makanya tadi apa saya bilang, tolong buka kardus ini. Buka kardus nomor 3 dari depan, harus bongkar-bongkar, buka ketiga misalnya. Cocok enggak? Kan kira-kira itu. Itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan suatu keyakinan kan, kira-kira seperti itu ya. Difahami ya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau misalnya Carrefour yang segitu banyaknya, mana mungkin gitu kan, hitung satu-satu. Carrefour cabang mana? Cabang Jakarta, cabang Cibinong. Di seluruh Indonesia berapa cabang coba? Bayangin aja. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Itu pasti sampel. Mengerti ya? Mungkin kasusnya Apple Blossom, mungkin dia populasi. Mungkin ya kasusnya. Karena dia, ini perusahaan kecil, gudangnya kayaknya cuma satu kali cek fisik, itu aja yang ada di lembar itu mungkin kecil, mungkin oke lah, sekalian populasi. Padahal itu tanggal 31 Desember atau enggak? Cek fisiknya. Cek fisik yang dilakukan oleh si auditor itu kapan itu? 31 Desember atau bukan? Kalau dilihat dari datanya sih per 31 Desember, Pak. Lengkap semua, soalnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, begitu. Artinya dia cek fisiknya pada tanggal 31 Desember gitu ya. Berbarengan dengan cek fisik yang dilakukan oleh si perusahaan. Artinya mungkin populasi juga gitu ya. Tapi realnya asal kalian tahu itu yang tadi saya sebutkan ya. Yang per tanggal 31 Desember itu jarang sekali. Auditor datang per tanggal 31 Desember jarang sekali. Yang perusahaan kecil menengah itu biasanya after 31 Desember. Kalau perusahaan besar, dia masuk sebelum 31 Desember. Kira-kira seperti itu ya. Oke, silakan lanjut.
Ya, selanjutnya mohon izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Kartika. Jadi menurut kami dalam review kontrak dengan vendor dan pelanggan serta mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kemungkinan adanya pencantuman inventory yang dikonsinyasi atau tidak dimiliki lainnya, atau penghilangan persediaan yang dimiliki serta mengirimkan surat permohonan konfirmasi dan mereview balasan atau surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Jika terdapat selisih, dapat dilakukan bersamaan dengan vouching. Yang mana menurut kami, walaupun data hasil observasi dan atau wawancara itu sudah dirasa cukup, dokumen pendukung itu sebaiknya tetap ada, karena menurut kami observasi, wawancara, dan vouching adalah hal yang berbeda, sehingga tidak ada masalah jika dilakukan secara bersamaan. Kemudian selanjutnya, untuk perihal wawancara, menurut kami, wawancara itu sifatnya cross-checker. Jadi apabila setelah melakukan cek fisik, auditor ini merasa bahwa perlu diadakan adanya wawancara atau observasi, itu adalah pilihan yang ada di tangan auditor. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ini merupakan pilihan yang dapat dipilih auditor, jadi opsi-opsi ini itu adalah metode pelengkap. Wawancara digunakan sebagai alat untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Contohnya dengan melakukan investigasi dan observasi. Sedangkan sebagai kriteria, wawancara dilakukan untuk menguji kebenaran dan kemantapan dari suatu bukti audit yang telah diperoleh sebelumnya. Mungkin seperti itu, atau ada teman-teman dari kelompok 4 yang ingin menambahkan? Gimana Kartika? Sudah menjawab, Pak. Ada yang ini nggak sih? Aku pengen saya belum puas Pak gitu. Kayak oke semua kayaknya nih. Saya belum puas Pak. Ini nggak ada itu. Kasiannya presentasi lah Pak. Ya kan yang jawab kan nggak mesti yang presenternya kan. Kelompok lain juga bisa menjawab. Kan gitu kan. Namanya diskusi nggak apa-apa, santai aja. Ya, kalau misalnya deadlock, ya aku turun tangan. Kalau enggak, ya aku nggak bisa jawab. Bilangnya gitu. Ya kan dosen kan bukan segalanya juga, nggak ngerti juga. Kalau nggak ada yang bisa jawab ya sudah PR. Ini gitu gampang. PR. Nanti ada ketemu jawabannya, ketemu referensi yang bisa menjawab, mungkin di pertemuan berikutnya bisa di-raise. Ini kucing saya masuk, maaf. Oke ya. Pertanyaan Dimas udah terjawab belum ya jadi kira-kira? Ini Dimas itu. Belum, Pak. Yang mencuri inventory ya? Itu apa sih? Ya. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Jai yang tentang apakah dengan prosedur yang konfirmasi bisa mengetahui adanya pencurian, dan apakah pencurian itu hal utama yang dicari auditor atau bukan. Izin menjawab, kalau dari kelompok kami itu pertama untuk mengetahui barang itu khususnya hilang, itu yang pertama kan mencocokkan catatan yang dipunya dengan hasil stok opnam. Kalau misalnya ada beda, kita lihat ke dokumen-dokumen pendukung seperti invoice. Kalau memang tidak ada, berarti kan asumsi bisa jadi barang itu hilang atau adanya transaksi yang fiktif. Itu nanti kita cek dengan dokumen-dokumen lain. Apabila masih kurang, maka dilakukan audit investigatif untuk mengetahui kemana barang tersebut. Mungkin kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Jadi pertanyaannya apa sih punya Dimas itu gimana prosedur untuk menguji ada enggaknya pencurian gitu ya? Atau gimana sih? Iya Pak, yang konfirmasi. Yang apa? Tadi enggak, maksudnya ini maksudnya dari semua prosedur itu tuh bisa, prosedur yang udah dilakuin tuh itu nggak apa bisa ini mengetahui ada barang yang dicuri nggak gitu? Gimana? Ya kurang lebih gitu. Ayo kelompok
kelompok 4 ya. Mohon izin Pak. Iya. Kalau kasus pencurian ini kan lebih ke fraud gitu ya. Kalau yang saya ikut-ikutin gitu dari seminar yang anti korupsi begitu kan kurang lebih sama tentang fraud juga. Jadi sebenarnya tujuan audit secara general ya sebenarnya untuk menguji kewajaran gitu kan. Enggak, maksudnya bisa saja gitu dalam suatu perusahaan ada fraud gitu tapi laporan keuangannya tetap WTP begitu karena memang tidak dirancang sedetail itu untuk mendeteksi sampai ke pencuriannya detail banget gitu Pak. Nah, sementara untuk dapat mengetahui itu mungkin dapat dilakukan tadi yang disebutkan Fanny mungkin ya, ada yang namanya audit investigatif gitu. Jadi mungkin audit yang general ini sebagai semacam mungkin memberikan semacam tanda gitu ya Pak. Kalau misalnya ada perbedaan inventory yang jauh banget, nah itu mungkin perlu gitu dilakukan cek fisik lagi begitu kan maksudnya audit investigatif apakah benar ada tindakan fraud atau enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya perbedaannya itu mungkin cuma sedikit tidak material ya rasa-rasanya kok audit investigatif nggak terlalu penting banget gitu ya Pak. Jadi kurang lebih begitu. Audit itu secara umum ya mungkin tidak dapat mendeteksi adanya pencurian begitu, tapi dapat memberikan semacam signal begitu supaya nanti dilakukan audit investigatif untuk mendeteksi adanya fraud-fraud tersebut begitu Pak, mungkin kurang lebih. Gimana? Ada pendapat lain nggak? Ada pendapat lain nggak? Begini ya, saya akan raise suatu isu, nanti kalian coba tanggapan kalian seperti apa gitu ya. Oke. Ada perusahaan retail gitu kan, retail gede, perusahaannya retail itu kan, terus Carrefour lah ya misalnya, contoh Carrefour itu sekali Carrefour. Terus selama pandemi itu saya baru sekali ke Carrefour nih, udah hampir 2 tahun. Sekali ke Carrefour doang. Itu anggap aja ada barang-barang dicuri sama karyawannya misalnya gitu ya. Kan retail gitu kan. Ya meskipun kontrolnya bagus, risiko dicuri ya tetap ada lah gitu ya. Tetap ada. Nah sekarang dari sudut pandang audit misalnya. Inventory si perusahaan besar ini anggap aja, misal ya pakai angka berapa nih. Misal karena dia emang kerjaannya bisnisnya retail, anggap aja besar, anggap aja 800 miliar misal ya. Inventory-nya 800 miliar. Oke. Ternyata inventory sebesar 50 juta nih. 50 juta itu ketahuan sama auditor. Ini ketahuan nih ya. Jadi auditornya hebat nih, bisa ketahuan kecil-kecil kan. Totalnya 50 juta. Pak, ini hilang nih, Pak. Kami trust kemungkinan si A, si C, si D ini yang pelakunya misalnya. Misalnya gitu ya. Misalnya ini auditornya benar-benar detail banget. Total ada temuan 50 juta. Understated karena dicuri misalnya. Seperti itu. Menurut kalian. Kira-kira auditor mempropos nggak 50 juta itu? Jangan 50 juta lah, kecil lagi lah. 15 juta lah misalnya. Mempropos nggak? Kira-kira aja. Kalau ketemu tetap dipropos Pak menurut saya. Ada yang berpikiran nggak dipropos? Dari 800 miliar loh. Oke. Dari 800 miliar. Saya mikirnya enggak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena ya dari 800 terus 800 miliar terus 15 juta ya tadi ya. 15 juta itu kan jauh termasuk kecil ya. Kalau kecil untuk dipermasalahkan serumit itu kayaknya
worth it ya. Kayak kurang kerjaan banget ini kecil-kecil Ya, gitu ya. ya saya ngerasanya kayak gitu. Ya, mungkin kalau ada salah mohon maaf. Gini, menurut kalian ya, misalnya nih ya ada kesalahan segitu, ini pengaruh ke opini atau tidak? Satu dulu. Tidak berpengaruh. Nah, nggak pengaruh lah ya. Tapi kalau ada salah sajinya kira-kira 200 miliar, dipropos nggak? Lah kalau itu jelas lah Pak. 100 miliar dipropos nggak? 100 miliar dipropos nggak? 100 miliar. 100 miliar itu berapa persennya 800 miliar kira-kira itu? 12,5%. Dulu ya. 12,5% itu lumayan besar loh. Tapi kalau 15 juta menurut si Wildan enggak perlu. Lah cek-cek cemen amat gitu kan dipropos gitu kan. Ini ya. Saya memang kemarin belum sempat saya nerangin mengenai turunannya materialitas. Kemarin kan saya baru sempat overall sama performan ya. Overall sama performan. Sebenarnya ada satu lagi tuh. Saya mau nerangin cuman belum sempat waktunya nanti ya. Kalau sekarang kayak kalau ada waktu kira-kira tugas yang sedikit nanti tolong kasih tahu saya ya. Pak ingat yang itu Pak. Namanya SUD atau SAD namanya. Summary Unadjusted Differences. Jadi ada salah saji yang sangat imaterial. Sangat kecil sekali itu loh. Ya. Itu auditor boleh pas. Ngerti nggak? Dipas. Nggak dipropos, dipas. Karena alasannya imaterial. Imaterial itu ya sangat kecil lah itu. Nah, sekarang bandingannya angka 15 juta dengan 800 miliar. Itu baru inventory ya. Total aset mungkin triliunan gitu kan. Iya kan? Padahal laporan keuangan ngomongnya overall financial statement. Ya kan? 15 juta dari 2 triliun misalnya. Itu apa sih? Kaitannya sangat jauh sekali. Makanya ada istilah SUD atau SAD. Summary Unadjusted Differences lah. Istilahnya seperti itu. Intinya pengertiannya adalah kalau ada salah saji yang sangat kecil atau imaterial itu boleh dipas. Boleh dipas, artinya nggak perlu dipropos, gitu kan? Tapi auditor punya catatan. Fine. Kalau itu ketemu, tetap catatan ngomong. Misalnya gini, kayak kalian tadi yang masalah perhitungan nilai inventory itu kan, ternyata antara di catatan, akuntansi dengan perhitungan auditor itu beda misalnya. Tapi bedanya kecil. Ada tadi 1000 sekian tuh. 1000 berapa itu? Yang COGS pada inventory itu. Nah, misalnya nilai 1000 itu di bawah SUD nilainya. Misalnya itu, kalian nggak perlu propose, nggak masalah. Kalian nggak perlu propose, tidak masalah. Gitu ya. Tapi catatan itu ada. Muncul di situ kan, tetap ada kan. Di kertas kerja kalian tetap muncul itu ada teman 1008. Itu ada. Kalian ingat waktu membahas mengenai allowance pertemuan awal. Kalian lihat kertas kerja terdahulunya nggak? Sempat nggak lihat kertas kerja tahun kemarinnya? Kan ada tuh di bab Apple Blossom. Ada kan? Itu kan ada differences kan ketemuan. Tapi dibilang nggak dipropos kan? Diterima aja differences. Lah itu hal seperti itu yang saya maksud SUD itu. Jadi angka yang ada di manajemen tetap dipakai meskipun di situ ketemu salah saji, tapi salah sajinya imaterial. Ditangkap ya maksud saya. Ditangkap ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti saya terangkanlah kira-kira teknisnya seperti apa. Perhitungan ketemu angka SUD itu. Ya, jadi kalau nanti kalian ketemu angka-angka yang sangat nggak material, nggak perlu dipropos, nggak apa-apa. Tapi kasih keterangan imaterial. Tapi di awal di awal planning itu kalian sudah menentukan SUD-nya berapa. Jadi itu sebagai kriteria mana-mana yang angka berapa yang dianggapnya tidak material dan tidak perlu dipropos. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita persiapan. Kalau yang mau sholat atau istirahat, nggak apa-apa. Bentar dulu.
Silahkan Nifa. Ingin menjawab pertanyaannya Dita. Jadi menurut pendapat kami, ada kan kriteria-kriteria tertentu suatu aset itu bisa dijadikan sebuah jaminan atau inventory juga seperti itu. Nah, bisa saja kan kalau misalnya inventory yang dijaminkan itu tidak mengacu kepada item inventory tertentu, tapi atau ke spesifik item inventory tertentu, tapi ke jenisnya, jenis inventory-nya gitu. Nah, kalau misalnya ketika dilakukan penjaminan inventory, kemudian terjadi keusangan inventory, menurut pendapat kami mungkin ada perubahan kontak antara kreditur dengan pihak manajemennya terkait dengan aset yang dijaminkan tersebut gitu. Tapi kan sebelumnya pasti diperkirakan dulu ya inventory-nya itu akan usang berapa lama dan apa mungkin bisa dijaminkan seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Mungkin dari kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Mohon izin, mungkin senada ya Pak dengan yang disampaikan sama Nifa gitu. Jadi dalam melakukan suatu kontrak gitu, pinjaman atau apa yang menggunakan suatu jaminan, mungkin baik debitur maupun kreditur itu pilih-pilih gitu ya Pak, maksudnya kira-kira aset apa sih yang layak untuk dijadikan sebagai satu jaminan begitu. Kan nggak mungkin kita tahu kontraknya selama 5 tahun tapi cuma pakai jaminan yang umur manfaatnya cuma let's say 2 tahun gitu kan, sepertinya nggak matching gitu lah. Nah, sementara kalau misalnya menggunakan inventory, seperti yang Nifa sampaikan tadi, mungkin lebih kepada jenis inventory-nya begitu. Jadi misal kreditur gitu menjaminkan dengan debitur kesepakatan untuk menjaminkan tadi yang moisturizing gitu lah ya, misal. Nah gitu. Jadi itu lebih kepada jenis moisturizingnya itu sendiri gitu, bukan kepada per itemnya harus item yang kode produksi sekian gitu. Nah, sementara bila terjadi keusangan terhadap moisturizingnya lama, kan moisturizingnya terus produksi nih, makanya terus bisa diganti lagi begitu. Jadi lebih ke nature-nya aja sih Pak, kami melihat lebih ke nggak mungkin aja gitu kalau misalnya debitur sama kreditur itu sepakat untuk menjaminkan gitu terhadap sesuatu yang jelas-jelas keusangannya itu maksudnya kurang daripada masa kontraknya itu sendiri begitu. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Monggo siapa tahu ada yang ingin menambahkan. Memang ini ya risikonya, jadi aset yang dijaminkan itu kan mungkin kita bisa pilahkan ya, aset yang bergerak sama aset yang tidak bergerak gitu kan ya. Gitu. Kalau aset tidak bergerak mungkin lebih gampang lah kontrolnya gitu kan. Tanah, rumah itu kan kontrolnya gampang gitu kan. Sekarang kalau asetnya bergerak kayak inventory ini risiko itu ada itu kan, risiko apa namanya? Usang atau rusak gitu ya. Cuman saya sih terus terang belum tahu teknisnya seperti apa itu ya. Kalau lembaga apa namanya, lembaga keuangan gitu ya, ketika dia menyalurkan kredit terus kemudian dia terus pasti ada ini ya, ada jaminannya gitu ya. Anggap aja inventory, yang pasti kan inventorinya nggak diangkut ke kemana? Ke lembaga keuangannya tuh enggak kan? Ya kan? Misalnya jaminannya rumah ya sertifikatnya yang diambil. Kira-kira seperti itu ya. Kalau benda bergerak ya mungkin BPKB-nya kalau mobil dan seterusnya. Kan gitu. Nah, sekarang inventory bukti kepemilikannya apa kan nggak susah. Susah nggak sih? Susah kan? Apa coba? Sepertinya sih saya nggak tahu, nanti tolong dicek ya teknis seperti apa. Dalam benak saya itu
yang akan dijamin adalah hasil dari penjualan inventory itu. Paham nggak? Dari sisi penjualan inventory itu ya, itu yang akan jadi jaminannya sih. Jadi kan terus pastinya si lembaga keuangan itu akan melihat track record history penjualannya, inventory-nya seperti apa gitu kan. Dan dia pasti tahu lah namanya inventory itu benda yang bisa usang gitu kan. Dan periodenya itu kan biasanya lazim setahun terjual kira-kira seperti itu ya. Kalau lama bisa jadi usang dan seterusnya lah. Artinya nanti yang dipegang adalah hasil penjualannya. Kalau menurut saya sih lebih kenanya di situ. Kan itu terkontrol. Jadi catatan penjualannya kan ada tuh ya. Kalau misalnya perusahaan kan mesti ada catatannya. Si bank bisa akses kalau misalnya inventory jadikan jaminan, dia bisa lihat dari sisi penjualannya seperti apa. Kan bisa ya. Artinya bukan barangnya yang akan di-keep oleh si lembaga keuangannya, bukan, tapi nanti hasilnya seperti apa. Beda dengan kayak aset yang dia punya bukti kepemilikannya, sertifikat, BPKB, itu kan ada bukti kepemilikannya itu. Tapi kalau inventory kan apa coba? Nggak ada bukti kepemilikannya kan? Apakah misalnya jaminan inventory itu nggak boleh dijual? Kan enggak, namanya inventory kan dijual. Iya nggak sih? Masa jaminannya inventory, ya sudah inventory ini nggak boleh dijual, ya nggak bayar nanti perusahaan, nggak bayar utang. Apa yang mau dijual kalau nggak boleh dijual? Artinya nanti yang akan di-keep adalah hasil penjualan dari inventory itu. Nanti tolong dicek ya. Tadi saya sempat lihat di internet arahnya seperti itu. Saya belum tuntas melihatnya. Ya teman-teman ya. Gitu ya. Artinya kalau benar seperti itu, ya auditor akan melihatnya inventory itu seperti apa. Kalau usang ya perlakuan akuntansi seperti apa. Yang pasti nanti di disclosure-nya, di catatan atas laporan keuangan itu ada disclosure bahwa inventory itu menjadi jaminan atas utang ini. Kira-kira seperti itu. Besarnya jaminannya berapa nilainya. Itu pasti ada gitu loh. Atau mungkin ada pendapat lain teman-teman. Mohon izin Pak, ini barusan baca juga. Iya. Tapi dalam konteksnya bukan ke lembaga keuangan Pak. Jadi mungkin semacam supplier sama konsumernya gitu ya Pak. Jadi di sini yang dimaksud dengan dan itu mungkin lebih kepada si debitur ini harus menyediakan jumlah inventory tertentu sekian untuk dijual kepada si kreditur dalam jangka waktu tertentu begitu Pak. Jadi yang dijaminkan itu lebih kepada inventory-nya real, cuma maksudnya dalam jangka waktu nanti kamu harus menjual ke aku sekian begitu. Lebih ke itu sih Pak mungkin. Itu utang ke suppliernya maksudnya. Bagaimana Pak? Si perusahaan utang ke suppliernya. Iya, lebih ke seperti itu. Si perusahaan utang kepada konsumernya begitu Pak. Jadi ibaratnya jatuhnya kayak lebih ke pendapatan diterima di muka sih. Tapi nanti harus menyediakan produk sekian dalam jangka waktu sekian kepada si customer begitu. Tapi kurang paham juga sih Pak. Nah, saya baca di jurnal apa ini. Ini bilangnya gini ya. Mana sih ya, sebentar. Kalau yang saya baca ini contohnya, saya baca di abstraknya ya. Detailnya belum aku baca sih. Jadi ini pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Iya, perbankan. Jadi kalau perbankan kan dia emang secara aturan tidak boleh apa istilahnya? Menyimpan dalam bentuk aset apalah ya, yang aset bergerak atau apa asetnya gitu loh. Nggak boleh, aturan perbankan itu nggak boleh. Jadi yang disimpan adalah bukti kepemilikannya. Nah, sekarang yang menjadi jaminan adalah inventory gitu kan. Terus sebentar. Dia menarik kesimpulannya begini, sebagai hasil penjualan objek jaminan berupa barang persediaan, termasuk dalam objek jaminan fidusia dalam penjualan kredit. Jadi
hasil penjualan gitu loh, hasil penjualan dari objek yang dijaminkan. Jadi yang kalau ini kasus perbankan ya, yang di artikel ini ya, itu dia sebenarnya yang akan dituju adalah gimana untuk hasil penjualannya itu akan yang menjadi jaminannya sebenarnya. Inventory-nya itu pasti nggak mungkin dipegang sama perusahaan, itu pasti nggak mungkin. Itu pasti nggak mungkin. Gimana perusahaan mau menjual kalau inventory-nya diambil, dan bank pun nggak boleh seperti itu kan. Jadi jaminan adalah kontrol dari penjualannya itu yang akan menjadi jaminan. Kira-kira seperti itu ya. Nah tadi yang disebutkan sama Khairul itu apakah jaminannya itu beralih nggak? Inventory-nya beralih nggak? Berpindah nggak? Pada saat awal pembiayaan itu belum Pak, tapi lebih kepada nanti di akhirnya saat kesepakatan gitu. Bukan ke pembiayaan sih, jatuhnya lebih ke itu pembelian pendapatan diterima di muka Pak, kalau yang saya baca ini inventory financing. Nah, jadi barangnya nanti beralih, tapi ketika kesepakatan gitu, sesuai kesepakatan tanggalnya berapa begitu, jumlahnya berapa. Yaudah, kira-kira seperti itu dulu ya. Siapa yang tanya tadi ini? Dita. Tapi yang pasti kewajibannya auditor gini Dita, inventory yang meskipun itu jadi jaminan, tapi inventory itu tetap milik perusahaan, setuju ya? Ya kan? Inventory itu tetap miliknya perusahaan, tapi cuma sekedar dijaminkan aja. Artinya berlaku mengenai prinsip-prinsip akuntansi terhadap aset itu, ya kan? Seandainya di obsolete, rusak, ya perlakuan akuntansinya seperti apa? Kan kira-kira seperti itu kan. Dilakukan dengan cara apa? Dengan cek fisik kan kelihatan. Ya kan? Di catatan akuntansinya kan ngomong quantity doang kan, quantity price-nya berapa ketemu total price. Itu catatan akuntansinya. Setelah dilihat atau dicek fisik di gudang, ternyata ada sekian quantity yang rusak, obsolete, gitu kan. Dilihat dari tingkat kerusakannya atau apa, nanti ya pastikan nilainya tidak sebesar nilai yang masih utuh gitu ya, nilainya gitu kan. Nah pasti ada pengurangan gitu kan, ada pengurangan entah dibebankan ke loss atau dibebankan kemana, ke COGS kan, kira-kira seperti itu ya. Itu perlakuan akuntansinya seperti itu. Cuman kalau ada inventory yang dijaminkan, ini stressingnya adalah di disclosure-nya, stressingnya. Memastikan apakah si perusahaan itu dalam catatan laporan keuangannya itu sudah mengungkapkan belum bahwa inventory-nya itu menjadi objek jaminan atas utang ke mana gitu ya. Nah, itu yang perlu di state di situ. Yang menjadi konsen utamanya di situnya, informasi itunya. Selebihnya untuk pelakuan akuntansinya seperti biasa. Karena inventory itu masih tetap miliknya perusahaan, ya nggak sih? Ya. Kalau misalnya beda lagi, misalnya kayak bangunan ya, tanah atau mobil atau kendaraan itu kan. Itu sertifikatnya BPKP dipegang oleh bank, oke. Tapi kendaraan itu masih milik perusahaan kan. Artinya masih berlaku kaidah-kaidah akuntansi yang ada di situ. Tapi ketika default, artinya kreditnya itu gagal, si bank akan menarik jaminan itu, ya nggak? Menarik mobilnya, ya nggak sih? Nah, pada saat itu mobil itu bukan lagi milik si perusahaan. Kira-kira seperti itu ya. Artinya sepanjang itu hanya masih statusnya jaminan, itu masih milik perusahaan dan berlaku prinsip-prinsip akuntansi. Kalau obsolete ya pelakuannya seperti apa, kalau misalnya kondisi baik ya pelakuannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nggak? Iya, Pak. Oke, ada lagi nggak? Kalau pertanyaannya sudah terjawab semua, insya Allah Pak. Oke, ada komen nggak teman-teman yang lain? Saya boleh share screen?
terlihat jelas atau tidak? Jelas. Oke ya. Ini saya mau recall sebentar ya mengenai asersi. Mengenai asersi gitu kan. Ini adalah yang kita bahas di sini pada saat ini adalah akun atau transaksi. Halo? Iya, Pak. Yang sedang kita bahas ini akun atau transaksi? Persediaan kan? Akun atau transaksi itu? Akun, Pak. Akun ya. Ya. Kalau akun berarti yang tengah gitu ya, kira-kira asersinya ya. Ya kan? Akun itu tengah. Existence, completeness, valuation, rate, and duplication. Oke. Nah, di buku Apple Blossom ya memasukkan akun presentation and disclosure. Yang ini. Ya. Presentation and disclosure itu sebenarnya lebih kepada pengungkapan. Apa yang harus diungkapkan dalam catatan asal laporan keuangan terkait persediaan dalam hal ini. Dimengerti ya? Paham ya? Jadi dalam pengungkapan itu kira-kira apa yang perlu diungkapkan di sini? Di sini ada. Cuman di Apple Blossom digabungkan aja antara presentation and disclosure dengan asersi-asersi yang lainnya. Oke ya. Jadi maksud saya gini. Ketika kalian di tujuan audit di audit program itu kan ada PD kan, presentation and disclosure. Oke. Itu ketika kalian masukkan PD maka fokuskan ke pengungkapan. Oke, yang terkait dengan pengungkapan. Contoh dalam ini untuk memastikan apakah inventory yang dijaminkan telah diungkapkan secara semestinya, misalnya seperti itu. Jadi tembak kasusnya seperti apa inventorinya. Difahami ya. Jadi kaitkan dengan pengungkapan. Karena di sini ngomongnya apa? Presentation and disclose. Nih. Terus kemudian ada disclose. Disclose. Ini kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Disclose. Lihat. Sepakat berarti ya. Berarti presentation and disclosure itu utamanya mengarah ke pengungkapan. Gitu ya. Nanti kelompok yang lain yang manapun nanti tolong dikoreksi untuk kalaupun masih ada kesalahan untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan nggak ada lagi kesalahan. Oke. Asersi eksisten. Ini kalau asersi yang ini, yang 4 asersi ini saya lihat untuk yang kelompok penyaji oke lah. Udah cocok lah dengan ini. Eksisten itu eksisten berarti ada kata-kata eksis atau yang setara atau senada. Ya, dipahami ya. Completeness itu kata-kata kuncinya adalah recorded. Kata kuncinya itu. Ya, jangan kalian gabungin eksis dan recorded. Nah, nanti bingung. Ya, kalau eksisten ya eksis, completeness ya recorded. Satu menuju satu gitu loh. Satu asersi, kata kuncinya asersi apa? Jangan digabung-gabung, nanti membingungkan. Difahami maksud saya ya? Valuation and allocation ini intinya appropriate lah, nilainya appropriate. Kalaupun ada klasifikasi, it's okay. Nanti kalian lihat penjelasan lebih lanjut di tujuan auditnya ya. Ini saya ambil dari AREN. Oke ya. Kalau valuation and allocation itu appropriate nilainya, ya kan? Nilainya itu cocok, benar. Nah, kira-kira seperti itu mengarahnya. Kalau right and obligation, ya kalau aset itu dalam haknya perusahaan atau kekuasaannya perusahaan atau dalam kontrolnya perusahaan itu aset. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kewajiban berarti ya kewajibannya si perusahaan. Tinggal ini akunnya akun apa. Kalau ini akun persediaan berarti dari si rights-nya, ya kan? Kira-kira seperti itu ya. Nanti jangan sampai salah lagi lah ya kalau masalah asersi seperti ini. Difahami ya teman-teman ya. Kalau presentation disclosure berarti kira-kira pengungkapannya yang seperti apa. Sepakatin ya. Ada pertanyaan sampai sini? Difahami ya teman-teman ya. Ini adalah terkait saldo akun. Terkait saldo akun. Terus
Ini kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, Pak. Kelihatan ya. Emang di tujuan audit kita, di audit program kita pendekatannya pakai pendekatan asersi. Maksud saya tujuannya memang tujuan audit. Kalau di aren tujuan audit kan ini yang tengah nih, dipahami ya, yang tengah nih, ya kan? Kalau misalnya kalian pakai tujuan yang ini, yang tengah ini nggak masalah juga. Semua inventory telah dicatat. Nah ini kelihatan nih, ya kan? Dan seterusnya ini. Untuk valuation dan allocation ternyata breakdown-nya banyak. Gitu ya. Cuman karena di aren itu ngomongnya hanya asersi, nggak apa-apa kalian pendekatannya pendekatan asersi. Maksudnya ketika kalian menulis tujuan audit itu pakai asersi yang ditembak. Kalau ini kan di aren ada eksistensi, ada completeness sama. Tapi ketika masuk ke valuation akan di breakdown nih. Dipahami ya, akan di breakdown ada accuracy, classification, cut off dan seterusnya. Kan seperti itu nih, seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa kalian pakai valuation and allocation, itu kan nanti deskripsi penjelasannya ya kalian ringkas lah, intinya nilainya oke, nilainya proper. Begitu ya teman-teman ya. Saya cuman supaya kalian nggak bingung ketika ngomong tujuan audit, kalau sesuai aren ya ini yang tengah sebenarnya. Tapi ada literatur lain yang mengadres tujuan audit tidak berdasarkan yang seperti ini, tapi langsung menembak ke asersinya. Nah, yang di aren yang kita bahas sekarang ini, kita menembak tujuan audit yang langsung ke asersinya, tidak ke terperinci tujuan auditnya. Dipahami ya? Dipahami ya teman-teman ya? Nah, ini ketambahan lagi satu, presentation and disclosure. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Di persediaan itu yang saya tangkap isunya itu, isu utamanya ya di kasus ini eksistensinya ya. Jadi asersi eksistensinya, isu utamanya ya valuation-nya sama RO-nya. Ya, sama RO-nya. Jadi kalau misalnya dideskripsikan berarti isunya ada di kuantitinya, itu ngomong eksistensi. Jadi kuantiti kan ada kuantitinya, ada nggak, cocok nggak. Yang di gudang itu loh, yang cek fisik. Artinya ini sedang ngomong eksistensi utamanya. Meskipun completeness tadi kata siapa, masuk, iya masuk. Cuman utamanya ada di kuantiti atau eksistensinya. Gitu ya. Ada nilai. Nilai berarti, kalau ngomong nilai berarti asersi apa yang menjadi titik berat di sini? Valuation, ya kan? Cut off di maksud saya itu ke RO-nya. Cut off ini berseberangan dengan pembeliannya atau penjualannya. Itu kan misalnya dengan FOB shipping point atau FOB destination point itu kan nanti berpengaruh ini persediaan masih miliknya perusahaan atau bukan lagi miliknya perusahaan. Itu maksudnya cut off-nya di sini. Ini bagian dari asersi valuasi sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya. RO juga masuk. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Oke ya, tujuannya. Itu bukan tujuan, pengujiannya. Yang pertama itu kuantitinya. Ini pengujian pokoknya, kuantitinya. Artinya eksistensinya ada tidak gitu. Nah, yang lazim yang dilakukan oleh si perusahaan ini lazim ya, nggak wajib. Sekali lagi nggak wajib, lazim. Pada umumnya dilakukan itu cek fisik. Cek fisiknya. Oke, cek fisik. Dalam cek fisik itu mungkin akan dicek juga yang tadi. Ini inventory-nya inventory yang masih benar atau udah usang atau udah rusak. Kalau rusak ada laporan akuntansinya kan, diakui loss atau dibebankan ke COGS. Kira-kira seperti itu. Ada cek fisik. Dan ingat dalam cek fisik itu ada dibuat berita acara. Ya. Kalian masih ingat yang Diskurisno Agus kan? Kan kalau nggak salah ingat itu ada inventory juga ya.
Itu yang ya lah, sebenarnya berita acara nggak wajib, cuman lazim gitu loh. Artinya satu sisi itu sebagai penguat bukti bahwa auditor sudah melakukan cek fisik misalnya. Ada tanda tangan dari yang menghitung, artinya dari pihak perusahaan, ada tanda tangan dari pihak auditor. Dua-duanya ada di situ. Lah lampirannya yang kertas kerja yang kalian buat gitu loh. Nah itu sebagai lampirannya. Yang di cek fisik itu persediaan apa aja. Tapi cover letternya itu ada berita acaranya. Nah, contoh berita acaranya bisa kalian lihat di Sukrisno Agus lah. Contohnya di situ ada. Kira-kira seperti itu. Dipahami ya kuantitinya. Cut off-nya, yang kedua cut off-nya. Artinya dicek ke receiving report-nya, FOB-nya, tanggal invoice-nya, dan seterusnya. Maksudnya inventory ini masih dalam penguasaan perusahaan, miliknya perusahaan atau bukan. Satu dari milik, kemudian dari sisi periodenya, masuk dalam periode pengakuan atau bukan. Artinya di current year itu sudah diakui atau nanti masuk ke periode setelahnya. Kalian sudah terbiasa lah ya, ini terkait dengan FOB biasanya. FOB receiving report-nya tinggal ditandingkan. Tanggal invoice juga tinggal ditandingkan. Gitu kan. Kalian tentukan ini sebenarnya sudah cut off-nya sudah masuk ke periode yang sedang diaudit atau periode laporan keuangan setelah yang diaudit. Ya, ini kan berarti asersi hak dan kewajibannya ini masih menjadi inventory perusahaan atau tidak. Kemudian dari sisi valuation-nya akan berpengaruh, gitu kan? Itu ya cut off ya. Kemudian konfirmasi atas barang konsinyasi. Ya. Jadi ketika cek fisik bisa jadi yang di gudang itu bisa jadi ada persediaan barang di luar perusahaan itu ya persediaan perusahaan yang masih ada di luar perusahaan. Jadi auditor tidak hanya terfokus yang ada di gudang. Dipahami ya? Ada kondisi-kondisi persediaan sedang dikonsinyasikan. Yang di tokonya perusahaan lain. Gitu kan? Ada persediaan yang sedang dalam perjalanan. Gitu kan? Misalnya dijual tapi lihat syaratnya, syarat penjualannya. Syarat penjualannya itu masih bisa diakui sebagai persediaan perusahaan atau tidak. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak cuma melulu yang di gudang gitu loh. Kalian berpikir, oh ada kondisi-kondisi, ada persediaan milik perusahaan, tapi kondisinya atau lokasinya tidak ada di gudang. Dan auditor harus ngeh itu. Gitu ya. Ini terus kemudian pasti setelah pada cek fisik pasti itu akan membandingkan antara catatan yang ada di akuntansi, catatan inventory perpetualnya dengan kondisi yang ada di gudangnya atau di lapangannya. Cocok enggak jumlahnya? Terus yang diakui yang mana? Yang diakui ada yang realnya. Ya, kemarin kita sudah sempat bahas kan waktu pembahasan accounts payable. Ternyata misalnya beda nilainya gitu kan. Maksudnya di pembahasan accounts payable kita refer ke persediaan itu ada di deskripsi persediaan itu ketika hasil pengujian fisik itu berbeda dengan catatan akuntansinya, maka perbedaan itu dibebankan kemana? Ke COGS. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Artinya auditor tuh harus uji dulu secara kuantitinya. Pastikan dulu kuantitinya. Nah, di sini ada pertanyaan enggak teman-teman? Saya rasa jelas lah ya, paham ya? Bisa dinalarkan ya, bisa dinalar ya. Oke, itu dari sisi kuantitinya. Yang itu belum cukup pasti kan, karena persediaan disajikan dalam laporan keuangan sebesar apa? Nilainya kan, bukan kuantitinya, bukan kan? Tapi nilainya justru kan. Tapi nilai itu tidak lepas dari kuantiti. Untuk mengetahui nilai pasti kita tahu dulu kuantitasnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke pengujian nilainya. Ya kan, kalau kuantitinya sudah kita akui kewajarannya, bisa kita yakini kewajarannya, tinggal dikalikan dengan cost per unitnya. Kan kira-kira seperti itu ya. Ya, kalian pasti mempertimbangkan dengan metode costingnya. Ini FIFO atau average gitu kan. Ini kan FIFO kalau tidak salah ya. Artinya pertimbangkan kebijakan perusahaan itu di costingnya itu pakai apa? Pakai FIFO ya udah gunakan metode FIFO. Gitu kan. Kalau ada freight atau diskon juga dipertimbangkan masuk dalam perhitungan cost per unitnya. Kan gitu kan. Setelah ketemu
cost per unitnya baru kita kalikan ke kuantitinya. Itu baru apa? Sampai dot kedua ini, di pengujian nilai yang sampai dot kedua ini, kita baru bisa meyakini nilai perusahaan, nilai inventory sebesar apa? Sebesar apa? Sebesar apa? Inilah. Yang pertama, rekalkulasi cost per unitnya. Artinya kita pastikan cost per unitnya berapa, terus kemudian kalau sudah ketemu baru kita tinggal kalikan ke kuantitinya kan. Kan kira-kira seperti itu gampang kan. Nah, sampai ke pengalian antara cost per unit dengan quantity, ini sampai titik ini auditor sudah menguji kewajaran inventory pada nilai apa? Cost-nya. Pada nilai cost kan. Kalian pasti tahu kan, inventory itu disajikan dalam laporan keuangan sebesar apa? Sebesar apa? Besar cost-nya, Pak. Dalam laporan keuangan? Coba cek lagi deh. LCNRV. Oh. LCNRV-nya. Mana yang lebih rendah antara cost atau NRV-nya. Kan gitu kan? Ya. Di dot yang kedua ini, yang ada kursor ini kita baru sampai ke cost gitu loh. Dipahami ya? Cost. Padahal masih ada satu tahapan lagi, ya, satu tahapan lagi itu apakah cost yang disajikan dalam laporan keuangan begitu saja? Tidak, gitu loh. Harus kita lihat NRV-nya. Lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil itu yang disajikan. Itu ya. Dalam kondisi normal, dalam kondisi perusahaan untung, itu pada umumnya cost itu pasti lebih kecil. Tapi ketika perusahaan itu rugi, macam-macam itu kalian harus tanda tanya, itu harus aware. Oh, jangan-jangan NRV-nya lebih kecil. Kan gitu ya. Tapi bagi sisi auditor juga tetap uji NRV-nya gitu loh. Ya, meskipun oke lah ini perusahaan dalam kondisi trennya untung, terus untungnya juga lumayan gede. Dugaan kuat, cost-nya lebih kecil. Itu kan perlu dugaan, perlu diuji gitu kan. Perlu diuji. Nah, saya tanya nih, NRV itu apa? Ingat nggak? Net realizable value. Ya itu singkatannya. Apa pengertiannya? Intinya semacam market price bukan, Pak? Apa? Kalau secara simpelnya market price-nya gitu. Nah, bukan. Bukan. Bukan dong. Kalau market price biasanya cost-nya lebih kecil umumnya itu kan. Iya nggak sih? Harga jualnya kan maksud kamu itu kan. Kalau market price berarti kira-kira harga jualnya kan? Iya, Pak. Iya, bukan dong. Ayo. Kalian kan sudah lolos tingkat 2 kan? Berarti dianggapnya akuntansi inventory udah bisa dong. NRV-nya dong. Yang harga perkiraan dijual terus dikurang cost to sell bukan ya, Pak? Iya. Apa? Ulangi lagi guys sih. Harga jual yang diperkirakan dikurang estimasi biaya untuk menjualnya, cost to sell. Benar itu. Beda ya dengan harga jual pasti kan. Jadi NRV itu loh, estimasi harga jual, estimasi loh ya. Artinya persediaan itu sudah dijual belum sih pada tanggal 31 Desember? Belum kan? Belum kan? Berarti ngomong estimasi kan? Kira-kira kalau dijual berapa? Kan gitu kira-kira ya. Dikurangi dengan estimasi cost to sell. Dikurangi biaya untuk menjualnya. Nah, itulah ketemu, sebenarnya itu ketemu cost kan. Tapi ini kasusnya adalah NRV-nya. Mungkin ada persediaan-persediaan yang dia presiden-presiden yang lama itu kan gitu. Kalian kalau ke supermarket itu kan kadang-kadang menemui cuci gudang gitu ya, cuci gudang harganya emang murah banget itu kan. Menurut kalian dulu belinya itu harga itu enggak lebih mahal lagi kan dijualnya lebih murah daripada kos di gudangnya gede, lebih baik kita jual. Oke lah, risiko di catatan akuntansi mungkin berantakan, tapi nggak apa-apa lah, saya dapat cash. Kan kira-kira seperti itu. Contohnya misalnya barang-barang elektronik gitu kan. Itu kan
ketika elektronik kan perkembangannya pesat sekali itu kan. Harga HP merek apa gitu ya. Setelah jalan 2 tahun, mungkin stok yang dulu masih ada. Kalau dijual dengan harga yang dulu, kira-kira laku nggak? Ya nggak laku lah. Ya kan? Dijualnya rendah kan? Jangan-jangan harga jualnya itu lebih kecil daripada harga belinya dia dulu. Ya kan? Nah, kalau seperti itu kan, estimasi biaya untuk menjual dikurangi dengan biaya untuk membeli. Itu kan kira-kira jadi kan, apa namanya, jelek banget, itu lebih rendah lagi gitu loh. Dipahami nggak? Nah, jadi itu dibandingkan antara cost dengan tadi NRV itu. Kalau kondisi normal, oke, pada umumnya itu cost lebih kecil, kondisi normal. Jadi untung itu ya, kan kelihatan tuh untung itu lebih kecil. Tapi ketika ada urusan yang rugi lah, itu kalian harus celing gitu kan, otaknya kling, jangan-jangan ada masalah nih di NRV-nya, perlu dicek gitu loh benar-benar. Kira-kira seperti itu ya teman-temannya. Ini kasus Apple Blossom nggak di res isu ini, tapi kalian perlu tahu. Dipahami ya? Paham ya? Terus kemudian terakhir, yang tadi, yang masalah isu jaminan. Gitu kan? Yang ditembak adalah disclosure-nya. Jadi pengungkapan atas inventory yang dijaminkan itu sudah memadai atau enggak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin terkait dengan yang valuasi itu kan ada salah satu komponennya diskon ya, Pak? Diskon. Ya, diskon ini kan biasanya mensyaratkan misal 2/10 N30 begitu ya, Pak? Boleh. Nah, saat kita membeli gitu persediaan, di mepet-mepet tanggal cut off gitu, Pak. Nah, sebenarnya kita kan nggak tahu itu dibayarnya saat masih periode diskon atau sudah lewat begitu, Pak. Nah, itu cara valuasinya berarti diperlakukan seperti apa, Pak? Ya, apa namanya? Bisa nggak sih kalau diceknya di itunya, di mana? Di penerimaan kasnya. Artinya kalau misalnya penerimaan kasnya itu, pembayaran itu lebih kecil dari harga belinya, ya nggak? Lebih kecil dari harga yang difakturnya, ini kemungkinan ada diskon, kemungkinan ya. Artinya perlu dicek gitu loh, ada diskon atau enggak. Jadi, ya mungkin auditor bergeraknya gini ya, lihat dengan metode prosedur analitis ini keumuman atau mungkin masing-masing customer itu dia perputaran pembayarannya itu seperti apa, berapa lama gitu loh, kan gitu kan. Artinya dari situ kita bisa menilai secara agregat kira-kira mungkin kan beda si A dengan si B, mungkin beda nih case-nya. Si A biasanya memanfaatkan diskon, tapi si B memanfaatkan periode kredit gitu kan. Karena kalau misalnya memanfaatkan periode kredit, dia bisa muter duitnya dulu kalian, maksudnya si B atau si A gitu kan. Kalau diskon saya supaya lebih murah, kan beda-beda nih perusahaan masing-masing gitu kan. Mungkin dilihat secara prosedur analitis untuk customer yang besar gitu ya, yang dijadikan sampel itu seperti apa nih dia tren pembayaran diskonnya, dia memanfaatkan diskon atau tidak gitu loh. Sebentar saya mau close dulu. Ini si Rai nggak ini ya, nggak masuk ya? Iya Pak, izin paket. Ini perasaan saya sudah cek hadir kok jadi nggak hadir lagi. Kenapa ya?
Apa sayang? Sorry. Kamu yang anak saya maksudnya. Untung kalian nggak nanya tuh saya manggilnya sayang, ntar jadi ada apa-apa nih, gawat. Ini anak saya ini maksudnya ini. Oh. Bentar ya. Itu jadi isu nih dosen manggil anak didiknya sayang gawat nih ntar ya. Tapi manggil kalau secara umum nggak apa-apa ya. Sayangku semuanya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang satu nanya sayang, yang lain nanya nggak saya panggil sayang, berarti ada apa-apa gitu kan. Yang penting jangan baper, Pak. Iya, kecuali kalau sama Khairul, sayang Khairul gitu kan. Kacau lah gitu ntar dosen. Ini satu lagi ya. Saya minta waktu sebentar ya, apa-apa ya. Kelihatan tidak? Nah, ini kira-kira perusahaan inventor yang bukan default, yang secara cepatnya lah gitu ya, secara gamblangnya gitu ya. Yang pertama seperti biasa yang seperti saya sampaikan sebelumnya, cek dulu tie up-nya itu kan. Tie up enggak, amount, footing, cross footing dan seterusnya gitu kan. Yang nomor satu itu biasalah. Yang kedua itu yang tadi, ini pengujian kewajaran atas kuantitinya. Ini umumnya menggunakan cek fisik. Itu kan, cek inventory kuantitinya ini dan seterusnya nih. Gitu ya. Nah, ingat lebih baik atau diusahakan dibuat berita acaranya. Gitu ya. Karena cek fisik itu biasanya didampingi sama si staffnya perusahaan. Oke. Uji cut off inventory ya. Shipment but not recorded ini isunya ya. Shipment but not recorded ini kebanyakan isu-isunya itu sudah dikirim tapi nggak dicatat, entah sengaja atau lupa atau nggak tahu. Macam-macam lah ya faktornya ya. Terus kemudian bandingkan kuantitas berdasarkan cek fisik dengan catatan perusahaan. Oke. Oke ya, nggak masalah ya. Terus kemudian kalau setelah itu sampai dengan prosedur ini artinya auditor sudah bisa meyakini kewajaran kuantitinya. Artinya kuantitinya dicek dulu kewajarannya. Baru setelah itu beralih ke mana? Pengujian atas nilainya, valuation-nya seperti apa. Gitu kan? Artinya kemudian cek cost per unitnya. Yang tadi saya sebutkan, pertimbangkan ongkos kirimnya, diskonnya, kemudian metode costingnya, gitu kan? Itu kan mempengaruhi kan cost per unitnya. Terus kemudian rekalkulasi perkalian ya cost-nya atau price-nya dengan kuantitinya. Artinya ketemu nilai inventory secara keseluruhan. Nah, itu baru cost yang tadi saya sampaikan. Kemudian uji NRV-nya. Apakah NRV itu mana yang lebih rendah antara NRV sama cost-nya. Oke ya. Pengujian NRV-nya saya lupa. Ada yang dilakukan secara agregat, ada juga yang dilakukan secara individual. Kalian cek lah ya di intermediate itu atau enggak di principal. Gitu kan. Jadi per agregat per jenis produk atau per masing-masing produk. Gitu kan. Secara akuntansi diutamakan per individual. Kalau per individual dirasa akan enggak efektif, enggak efisien, bisa dilakukan secara agregat. Kira-kira seperti ya. Artinya total inventory per grup di total. Per grup di total itu secara agregat lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terakhir, uji apakah ada inventory dijaminkan, kalau ada pengungkapannya seperti apa. Apakah sudah diungkapkan secara semestinya atau enggak. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, waktunya sudah habis. Yang terakhir atau komen terakhir, ada tidak? Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya. Oke, terima kasih ke kelompok penyaji, bagus dari presentasinya. Kalau ada kurang-kurang wajar. Untuk berikutnya tolong di ini ya, teman-teman kelompok lain juga ya. Kalau ada saya belum cek semua, tolong diperbagus lagi. Oke. Ya, dibikin seru gitu kan, supaya laparnya nggak terasa dan tahu-tahu sudah jam 1 gitu. Saya tadi putar instrumen nggak masalah ya. Ada yang tahu nggak itu instrumen apa?
Ada yang tahu nggak? Ada yang Lagu-lagu daerah, Pak. ya lagu-lagu daerah. Itu kira-kira di kondisi apa itu? Ya kita pura-puranya sedang transit naik pesawat Garuda, sedang transit, ya sudah itu instrumennya. Waktu istirahat itu lagi pura-puranya transit. Satu lagi landing, cuman landing nggak mungkin saya setel kan. Ini kan landing artinya udah sampai. Jadi kalau kalian naik Garuda nanti kalau udah kerja gitu ya, naik Garuda, saya suka di Garuda, amin Wildan, amin. Itu Garuda sukanya gitu, ketika dia mau transit itu kan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kalian nanti mudah-mudahan bisa ya keluar negeri itu naik Garuda transit di negara orang itu kan, lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia di daerah itu apa feel-nya beda banget, terasa gitu loh ya, terasa sekali. Mudah-mudahan ya kalian ya nanti ya bentar lagi kan lulus kan. Oke ya teman-teman sudah ya. Oke, mohon maaf kurang lebihnya. Selamat siang semuanya.